yang sebesar-besarnya. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz telah hadir di sini menghadiri acara khotaman kami. Ya udahlah, terima kasih aja dari saya. Bisa. Udahlah, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anfun hidung lisanun lidah, itulah nama anggota tubuh dengan bahasa Arab. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu arahan dari koordinator qiraati cabang Kota Batam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kaifi Ibrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati semuanya, para jamaah, para teman-teman semuanya, para abang-abang, kakak-kakak semuanya, kepada wali santri dari Khotimin, dari Khotimai, perpindahan dan tutup 32 kepada dua Khotimin yang hadir, kecil tapi hadir. tadi membuat kita semuanya ceria, bahagia dan bergembira. 6 MT6 yang satu MT3 lumayan untuk ngevlog. Koordinator qiraati yang hadir, alhamdulillah lengkap. Khotaman yang lengkap di bulan Muharram ya Anissa. Kemarin di NA 65, terus yang itu second itu 4,5. Di yang lain juga untuk hari ini kok komplit, alhamdulillah. Statusnya tadi 2 tapi seperti 20, karena kadang begitu kadang. Jadi manja abil hasanati falahu asyru amsal. Lihat, kadang satu saja itu memang bisa berlipat ganda sampai 10. Ternyata satu yogi itu bisa mewakili 10 orang. Jadi kalau sama yang satunya lagi si Zia berarti sudah 20 orang. Cuman aturan dalam kalau 20 itu hutang ya. Sesuatu yang dilipat ganda sampai 20 itu adalah meminjamkan. Harusnya tadi boleh dikredit tadi, karena sudah sampai 20 berarti meminjamkan, berarti boleh dikredit. Saya tengok tadi banyak sekali yang ngasih, kayaknya udah balik modal. Saya kemarin kan mikir ini pesertanya cuma 2, modalnya besar. Ternyata tadi banyak yang naik ke panggung, insya Allah balik modal ya Ki ya. Ini baru kali ini yang naik yang ditanya 2, biasanya 1. Itu pun kadang konsepnya saling lempar. Saling lempar, hari ini enggak dipaksa tapi terpaksa. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, Ananda berdua sekarang usianya berapa Pak? Zia? 13 ya. Kalau Yogi? 14 ya. Sekarang dikiraati 15-16, 15 masuk usia 16. Itu sudah bisa insya Allah menjadi calon guru. Jadi kalau dari potensi kualitas bacaan tadi saya tengok, kan tadi waktu kepala NA menanyakan surat Ar-Ra'd, karena itu memang materi yang akan ditanyakan waktu tasbih guru. Jadi tasbih guru itu yang ditanyakan adalah surat Ar-Ra'd. Maka tadi saya maju gitu. Ingin tahu ini sudah layak jadi guru apa enggak? Jadi Yogi siap jadi guru sama Azriyah ya. Insya Allah hari generasi.
dalam 2 tahun lagi kedua anak ini insya Allah siap menjadi calon guru qiraat kita. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa langgeng, bisa continue di dalam belajar Al-Qur'annya dan terus diperbaiki. Karena kalau dari sisi kualitas bacaan itu tadi sudah standar maksimal. Makanya saya nggak mau disalahkan hari kemarin kayaknya dua-duanya saya kasih angka 9 di pasokannya. Tapi kalau nanti ada kok nilainya nggak bagus, kayaknya mungkin ada yang problem, yang error yang lainnya. Tapi fasohahnya memang dapat. Cuman kalau tartil itu perlu jadi guru, Pak. Jadi untuk si Yogi sama si Zia akan berhenti ya. Karena nanti bacaan Quran kita itu perlu tartil. Kalau Yogi jadi imam masjid, saya yakin nggak perlu sewa sound system. Ya, masjidnya nggak perlu pakai sound system karena bacaan qiraatinya itu sudah maksimal. Karena ciri khasnya qiraat itu kan entry, buka, kemudian mencuci, merinis, mencucu. Tadi bukanya subhanallah. Waktu saya kecil untuk mengetahui bacaan kita itu bagus, itu kalau mulut kita bisa dimasuki bogem kita, itu berarti bacaannya bagus. Makanya Habib Mansur waktu membina guru-guru qiraatnya, kalau nggak mau buka, dia cerita. Nah, dulu saya waktu kecilnya memang diajari sama guru itu harus bisa buka mulut sampai ini harus bisa masuk. Makanya beliau kalau ngajari, ayo coba baca, setelah baca nggak buka diingetin. Kalau nggak buka cukup begini, itu menunjukkan apa harus buka mulutnya. Iya. Nah, alhamdulillah tadi bacanya masya Allah ya, maksimal, entry-nya. Entar dulu lah ini. Tapi itu tadi untuk baca tartil, saya itu menghindari pemahaman bahwasanya baca Quran itu adalah ini. Kita nggak habis-habis di dalam belajar. Insya Allah saya sendiri tanggal 20 bulan November ini sudah di check-in korpus. Sampai tanggal 25 harus belajar ke Semarang. Kemudian 3 koordinator cabang yang lain sudah di check-in kan tanggal 22 sampai tanggal 25. Jadi saya sebutkan full di hotel tadi Gracia, pertemuan pentasih, kemudian semua amanah yang lain itu nanti juga sudah check-in tanggal 20 November harus berangkat ke Semarang. Artinya ngaji nggak berhenti. Kami belajar ke koordinator pusat rutin 4 bulan sekali, dulu sering bahkan. Ternyata nyampe di sana kata Ustadz Imam Mutawali sebagai penanggung jawab bacaan mutolaah. Karena di qiraati ada istilah bacaan metodologi, ada bacaan mutolaah. Kalau bacaan metodologi itu untuk standar anak-anak itu masih bacaan metodologi, nanti dipoles lebih bagus lagi dengan bacaan mutolaah. Itu kita baca berapa kali tatap muka itu masih tetap aja masih jilid 1. Jadi artinya makhorijul huruf wa sifatul hurufnya belum sempurna. Maka nanti ibu sama bapak seperti yang tadi disampaikan sama kepala DPC, jangan puas dengan bacaan kita, karena anak fotokopinya guru fotokopinya di atasnya lagi fotokopi di atasnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang memiliki ilmu itu di atasnya lagi ada orang yang lebih berilmu lagi. Maka kita harus paham bahwasanya kita ini sebenarnya itulah yang kita tahu, dan kemungkinan di sana ada ilmu yang sekian banyak. Arafta syai'an wa ghabat angkat asya. Kamu baru tahu satu,
Atau ada sekian banyak yang tidak kamu ketahui, maka kita terus kejar yang tidak kita ketahui. Kemudian ada lagi sebenarnya jenjangnya yang kemungkinan nanti dari sisi tempat, dari sisi jumlah pengampu guru untuk pasca PPK-nya di Batam Kota ini kita sudah sering musyawarahkan dan jenengan juga semuanya juga sudah semangat. Ini kan tadi Mas Yogi ingin jadi pengusaha sukses yang hafal Al-Quran ya. Kalau yang sebenarnya sama, ujung-ujungnya itu sama. Kalau Mas Ziyah ingin menjadi pengusaha sukses dunia dan akhirat. Memang sukses yang hakiki itu kalau akhiratnya sukses. Kullu nafsin dha'iqatul maut faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang itu disebut sukses pada saat mati kalau dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Faqad faz, maka sungguh dia telah sukses. Kalau belum bisa masuk surga nggak sukses. Tapi ternyata untuk meraih surga itu memang karena surga itu ada 6.666 tingkat. Maka kalau kita punya potensi dari menghafal Al-Quran, manfaatkan kemampuan kita di dalam menghafal Al-Quran untuk mencapai surga yang paling tinggi. Karena surga itu 6.666. Dari mana kita tahu 6.666? Karena orang yang hafal Quran itu yuqalu bisahibul Quran, oleh Allah besok orang yang ahli Quran itu dibilangi Iqra, kamu baca. Sama surat di dunia, sebagaimana kamu baca Quran tartil di dunia. Ketika dia baca kayak tadi sama Pak Zul, Yogi disuruh baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian terangkat 1 derajat di surga. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Naik ke derajat yang nomor 2. Kemudian dibilangi fa inna manzilataka fi akhir suratin qara'taha. Sebenarnya lokasi surgamu itu adalah di akhir surat yang kau baca. Kalau dia hafal Quran terus membaca naik, dibaca naik, dibaca naik, ternyata Al-Quran itu sama dengan jumlah tingkat di surga. Iklam di anna ayatil Qur'ani sittu alfin faham fahal ala yaqini wa sittu mi'atin summa sittuna kama qala alladzina alimina. Al-Quran itu ada 6.666 tingkat. Kalau kita baca sampai mentok, tadi sebenarnya udah mentok. Yang satunya sudah nanya Fatihah, satunya sudah nanya 3 kul. Berarti sudah tuntas. Fatihahnya sudah, bukanya 3 kul itu mewakili, berarti harusnya sudah 6.660. Insya Allah nanti diarahkan ke menghafal Quran enggak ya? Hah? Cita-citanya ingin hafal Quran ya? Ada pasca TPQ yang sekarang itu ada di As-Sakinah PTPT, yang sekarang ini belum ada yang mungkin, tapi di sana beliau sudah sekarang bikin tempat baru yang sudah hampir sudah 70% ya. Nanti kalau ada santri mungkin di Batam Kota ini yang butuh taktik melalui PTPT bisa diarahkan ke sana. Tapi nanti koordinasi dulu, maksudnya beliau menerima mukim apa enggak. Yang jelas sudah terbukti qiraati kita anaknya semakin diperkecil. Kemudian yang lulus usahakan difasilitasi. Kalau yang sudah agak gede, manfaatkan untuk jadi calon guru. Insya Allah betul nampak manfaatnya. Yang kecil sudah lulus, diusahakan taktik. Yang sudah besar, manfaatkan untuk jadi guru. Insya Allah nanti manfaatnya akan nampak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan wali santri Khatimin pada hari ini, dan yang sama-sama kita hormati, saya nggak hafal ini, Bapak Ibu semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya saya tidak berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Harusnya tadi koordinator Kelurahan Balai Permai, namun beliau ada halangan. Mau tak mau saya ditembak 12 pas sama Bu MC sebagai mewakili BMG Kecamatan Batam Kota, dan saya posisi di Wakil Ketua BMG Kecamatan Batam Kota. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini luar biasa khataman dan imtihan yang dilaksanakan di TPQ An-Nisa di bawah naungan BMGQ Kecamatan Batam Kota. Luar biasa, belum ada metode pembelajaran membaca Al-Quran yang melaksanakan imtihan kecuali ada dua yang hanya saya ketahui. Yang pertama Qiraati, yang kedua Yanbu Al-Quran, yang Bu'a. Yang saya tahu ya, karena banyak metode yang muncul saat ini untuk membaca Al-Quran. Ada metode tanzil, metode umi, metode kolam, kemudian metode tilawati dan lain sebagainya. Namun yang sangat kita banggakan pada hari ini, metode tilawati sanggup membuat suatu acara atau haflahan, khataman dan imtihan. Luar biasa, imtihan ini bukan sembarang anak yang bisa mampu untuk diujiankan. Hanya baru dua metode yang mampu untuk melaksanakan imtihan. Luar biasa, yang pertama Qiraati dan yang kedua Yanbu. Dan itu pun Yanbu tidak semua pemakai Yanbu melaksanakan imtihan. Dan sangat kita akui bahwa daripada kualitas bacaan Qiraati kita ajukan jempol kepada anak-anak, daripada makhrijul huruf, fasohahnya dan tajwidnya, mampu membacakan murid tanpa melihat kitab, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami pengguna metode Yanbu juga belum sanggup melaksanakan imtihan yang apa dilaksanakan oleh Qiraati saat ini. Kami hanya mampu baru melaksanakan imtihan secara pembacaan ghorid, tapi tidak semua bacaan ghorid yang apa dipaparkan oleh Qiraati. Karena itu Qiraati lebih lengkap saya rasa ya, karena saya belum pernah lihat. Namun kalau kita lihat di layar monitor, itu lebih lengkap sepertinya daripada metode Yanbu. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk dititipkan di TPQ An-Nisa ini, ataupun dititipkan di pengguna-pengguna Qiraati, supaya kualitas daripada bacaan tetap terjaga Bapak Ibu sekalian. Banyak saat ini anak-anak hanya sekedar membaca dan bisa membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Supaya apa? Hanya mendapatkan satu lembar kertas munakosa. Itu kadang-kadang image daripada masyarakat ini sangat dangkal. Hanya mendapatkan satu lembar kertas. Anaknya pun kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tidak. Ternyata setelah diadakan munakosah, ternyata banyak anak yang SMP belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Membaca Fatihah Suwar seperti Alif Lam Mim, Alama, Asako. Nampak anaknya nggak pernah ngaji. Dan dititipkan kepada TPQ ketika
musiman setiap tahun sekali, 1 tahun sekali, waktu munakosah itu Bu. Jadi jarang sekali metode-metode pengguna pembelajaran ini betul-betul mengutamakan kualitas daripada bacaan. Bu, ibarat kita membangun rumah itu, pondasinya dikuatkan. Setelah pondasinya kita buat kuat, cakar ayamnya bagus, mau tingkat berapapun insya Allah kuat. Dari awal kita tanamkan pondasi yang baik, yang bagus dan kokoh. Ketika nanti sudah tinggi ke atas itu tidak bakalan ragu kita untuk melepaskannya, untuk membangun sampai ke rantai berapapun. Itu ibarat kita membangun rumah. Pondasinya kita tanamkan dari awal. Yang apa yang disampaikan Ustaz Toifi, umur 3 tahun ke atas jangan diterima, luar biasa. Supaya kita tidak repot untuk mengajarkan. Bu, saya ini juga selaku pengurus dan juga kepala TPQ dari umur TK sampai umur SMA yang saya ajarkan. Karena TPQ ini susah kita untuk mengklasifikasikan karena bermacam-macam umur. Yang kita kelaskan seperti kelas 7 juga tidak bisa. Kemudian kita kelaskan sesuai dengan kilid juga susah. Anaknya minder, ada yang SMP bergabung sama anak kelas 1 SD juga minder. Akhirnya nggak ngaji. Karena kurang ketegasan daripada ayah dan bundanya. Rata-rata seperti itu. Banyak TPQ yang curhat. Waktu itu di bawah saya itu ada 45 TPQ dan 167 guru yang saya bawahi itu curhatnya sama. Pak Ustadz, anak-anak kami ini kok susah ya. Begitu kita tekan sedikit pindah TPQ. TPQ-nya juga kurang tegas, hanya menerima saja Bu. Banyak yang TPQ seperti itu. Banyak TPQ bisnis. Ini banyak saya alami Bapak Ibu sekalian. Apalagi daerah saya itu di daerah Belian hampir sekarang 65 TPQ ada yang buka di rumahan, tapi ya itu mohon maaf sudah saya survei dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan banyak masih metode yang tidak berkualitas yang dipakai dan tidak berstandar. Saya luar biasa kepada Kiroati, mereka mengajar harus sertifikasi dulu. Sama seperti kita juga dari Yanbu harus sertifikasi. Kalau nggak pakai sertifikasi dari Yanbu kita nggak boleh ngajar. Luar biasa, apalagi Kiroati untuk mengambilkan kitabnya aja nggak bisa Bu. Kalau benar-benar nggak sertifikasi. Kalau metode lain terserah mau beli di mana aja bisa. Ya kita nggak menyalahkan metode, cuma penerapan daripada pengajaran itu yang kurang tegas. Baik, demikian mungkin barangkali Bapak Ibu dan sudah di podium oleh panitia. Makasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat dan sukses atas khataman dan imtihan metode Kiroati TPQ Anissa Kecamatan Batam Kota. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bu MC hari ini saya nggak berpantun karena saya juga ditembak tadi, saya nggak tahu kalau sambutan ya. Saya ini lengkap, udah adiknya kepala TPQ, kemudian sound system saya tadi hampir ragu ini kuat nggak sound system saya dibuat semua Bang Yogi. Ternyata alhamdulillah. Coba gini juga cepat tadi jempolnya nggak ada lagi nih. Karena baik Bapak Ibu, demikian terima kasih atas waktu dan atensinya Bapak Ibu sekalian. Di bidang kurang mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh khatimin selamat dan sukses. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat senantiasa bisa diterapkan kepada masyarakat luas dan berguna bagi bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Demikian bidang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli dunubi wali daya warhamhuma. Allahumma firli dunubi wali daya warhamhuma kama rabbayani
yang tak terhingga. Allahumma firli dunubi wali daya warhamhuma. Allahumma firli dunubi wali daya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Sini 1 2. Satu dua. Oke. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimah sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hadat salimna wal muslimin farja'na wal muslimin wa ya dal jalali wal ikram. Bimbinglah kami semua ya dal jalali wal ikram, santri-santri kami, anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah generasi yang soleh ya dal jalali wal ikram, yang menegakkan agamamu ya Allah. Wah ya Allah, jadikan dan golongan diri kami semua ya Allah orang yang solehah, khalifah di muka bumi ini ya Allah, untuk terus menegakkan agamamu, untuk terus melantunkan, mengamalkan kitab-Mu wahai Allah. Wahai Allah, anugerahkan pada diri kami semua ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkanlah bala, bencana, musibah, penyakit pada diri kami. Sembuhkan bagi saudara kami, diri kami yang sedang sakit ya Rabb. Wahai Allah, bijahi Nabi Muhammadin SAW wa bi karamatil Quran istajib do'ana, irfa'a do'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, jalal wal ikram, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah santri-santri kami semua Allah, anak-anak kami semua ya Allah, memiliki ilmu yang Kau berkahi, bermanfaat di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu